berkontribusi dalam meningkatkan minat baca. Gimana sih cara meningkatkan minat baca? Dimulai dari mana sih? Nah, di digital sekarang ini kan banyak buku-buku digital, sosmed. Itu gimana sih cara? Bukan menyaingi ya. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di Jubel Inspiratif yang selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang menginspirasi. Bersama saya, Bunga Zulaika Noperika. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat menginspirasi. Halo Miss Lia. Halo. Nah, Miss Lia ini, boleh dong Miss perkenalannya sedikit? Perkenalkan, nama Miss Nurlia, biasa dipanggil Lia. Miss itu seorang pustakawan di Perpustakaan 17, SMA 17 Palembang. Oh, pustakawan. Boleh nggak Miss ceritain tentang daily life-nya pustakawan itu gimana sih? Soalnya pasti banyak yang penasaran banget tuh. Oke, daily life seorang pustakawan itu ini aja nih, banyak orang mengira jadi pustakawan itu hanya menjaga buku, hanya membersihkan buku dari debu, hanya duduk-duduk santai tanpa pekerjaan. Oh, itu salah besar. Karena menjadi seorang pustakawan itu kita mengorganisasikan sebuah informasi yang terkandung dalam sebuah buku. Jadi kami memanage buku agar buku tersebut bisa didistribusikan atau dibaca oleh pemustaka. Jadi kalau sebuah perpustakaan tanpa pengelolaan itu sama aja kayak gudang. Bayangin nih, dalam sebuah perpustakaan ada banyak sekali buku, ada berpuluh ribu buku, tapi tanpa dikelola, tanpa dikelompokkan berdasarkan subjeknya, susah nggak nyarinya? Ya susah, jadi sama aja kayak gudang buku yang bertumpuk gitu ya. Betul, itu yang dinamakan gudang. Tapi kalau sebuah ruang ada buku kita kelola, itu namanya perpustakaan. Itu tadi kerjanya itu mengelola buku, menginput buku, terus buku itu harus disampul, buku itu harus dibuat kantong buku, lalu disusun di rak. Kalau misal mau minjem, di proses peminjaman, pengembalian, perpanjangan. Terus kalau buku itu rusak kita harus perbaiki. Kalau buku itu sudah 10 tahun terakhir atau sudah informasinya itu sudah tidak sejalan dengan zaman sekarang, nah itu kita harus dialih mediakan. Nah, banyak kan? Iya, ternyata enggak sesimpel yang kita bayangin gitu ya. Karena aku juga pernah mikir apa sih tugas seorang pustakawan itu, karena kerjanya sama buku. Betul. Gitu, jadi mikirnya bingung juga. Jadi gimana sih Miss selama menjadi pustakawan itu sudah mendapat penghargaan seperti apa sih? Oke, Miss itu kan bergabung di sini baru 2 tahun ya. Oh, 2 tahun ya? 2 tahun jalan 3 tahun. Nah, selama 2 tahun ini there's so much experience yang Miss dapetin di sini, keluarga baru, teman-teman baru, dan pengalaman yang yang nggak nyangka bisa didapetin. Awalnya itu aku nggak mau ikut lomba-lomba. Aku hanya ingin santai hidup itu, nggak mau ya berpikir keras. Sama kayak dapetin menjadi pustakawan itu bukan yang harus mikir beberapa kali, enggak. Udahlah jadi pustakawan aja deh. Oh, jadi kayak yang bener-bener unexpected gitu ya. Betul. Tapi kalau kita recall memori dulu kecil, jadi pustakawan itu fun fact ya. Jadi pustakawan itu adalah cita-cita yang ada di kelas 5 SD. Oh. Ya. Jadi Miss itu waktu kelas 5 SD sering ke perpustakaan sekolah. Iya. Perpustakaan sekolah itu sudah bagus di SD 149 BTW. Jadi di perpustakaan itu ada seorang pegawai perpustakaan, kan dulu belum tahu nih istilah pustakawan. Iya. Jadi Miss di situ di karantina untuk lomba selama berapa bulan. Asiknya jadi pustakawan, jadi petugas perpustakaan. Ada meja sendiri dengan banyak buku, dengan banyak pena-pena, peralatan. Asik ya. Terus akhirnya dulu itu buat biodata di Binder. Cita-cita menjadi anggota perpustakaan. Wah, baru pertama kali loh aku Miss dengar orang yang nulis di
biodatanya mau jadi anggota perpustakaan. Yes. Duh, Itu langka itu, Miss. betul, anggota perpustakaan. Tapi itu hanya nulis kelas 5 SD sudah tuh lupa dengan cita-cita itu. Tapi saat lulus SMA, jadi apa nih? Terus ingat lagi jurusan nanti apa? sama. Iya, ilmu perpustakaan. Oh iya ya, aku pernah nih cita-cita jadi anggota perpustakaan. Iya. Anggota perpus ya, bukan petugasnya. Tapi akhirnya ambil perpus dan inilah sekarang, guys. Miss. Duh, aku jadi salfok nih, Miss. Ada kuning-kuning tuh di situ. Iya, jadi Apa tuh, Miss? Boleh nggak diceritain, Miss? ini dalam rangka Hari Guru Nasional. Jadi Kemdikbud BGP, Balai Guru Penggerak Sumatera Selatan di bawah Kemendikbudristek itu membuat acara penghargaan untuk mengapresiasi para guru dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Dalam nama temanya itu Hari Guru Nasional di tahun 2023. Jadi Kemdikbudristek itu mengapresiasi para guru dan tenaga pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka gitu. Jadi Miss mendapatkan salah satu penghargaan yaitu pustakawan berprestasi ya, Miss. Nah, itu boleh nggak Miss diceritain prosesnya menjadi pustakawan berprestasi itu seperti apa, dari mulai seleksinya, alur pendaftarannya gitu? Kalau panjang ya alurnya itu itu dari bulan Oktober, kalau nggak salah Oktober awal itu dapat informasi kalau ada perlombaan ini. Diinformasiin sama teman-teman di sekolah, ayo ikut ini. Terus enggak lah, aku minder gitu kan. Terus karena emang dari awal nggak pernah kepikiran ya, Miss ya. Terus sensei akhirnya ngajuin, kamu ikut ini ya. Terus Mbak Yus juga ikut ini ya. Karena sebelumnya pustakawan di sini itu berprestasi juga. Tahun 2016, 17, 18, 19. Terus pandemi. Terus baru buka lagi. Ya? Iya, nah itu akhirnya pokoknya aku daftar dulu deh. Daftar dulu itu awal Oktober kalau nggak salah ya. Awal Oktober ngajuin berkas. Itu berkasnya itu kalau nggak salah SK, ijazah, sama apa lupa. Nah, ada 2 surat, yaitu dua pernyataan etika sama berkelakuan baik dan originalitas video yang kita buat. Tapi selama sebulan itu Miss nggak ngapa-ngapain, nggak mikirin videonya tentang apa. Kalau ditanya mana videonya, nanti lagi dibuat. Naskahnya mantan, nanti lagi dibuat gitu loh. Jadi hamin berapa hari penutupan itu baru buat naskah, baru take video. Udah akhirnya diedit, kita upload, ternyata diperpanjang pendaftaran. Aduh, ini mau diubah nggak ya, mau diedit nggak ya? Udahlah wallahu alam, kita daftar, kita upload. Udah akhirnya dikabarin dari WA masuk grup 10 besar. 10 besar. Ya, pokoknya 10 besar atau berapa besar, tapi tiga orang yang dari tenaga perpustakaan sekolah. 3 orang itu nanti diwawancara. Oh no, salah, di zoom dulu. Zoom dulu 5 orang kalau nggak salah dari perpustakaan. Nah, dari zoom diwawancara, singkat tapi wawancaranya cuma 15 menit. Nah, dari zoom baru diambil 3 orang untuk wawancara langsung di Hotel The Alps. Nah, itu Miss nggak expect kalau misal harus diwawancara lagi, harus presentasi lagi secara langsung di depan juri, 4 orang juri. Wawancara di depan juri, memaparkan presentasi kita, memaparkan video kita. Nah, itu bener-bener yang deg-degannya Masya Allah. Karena dari awal emang enggak expect ya, Miss ya. Sampai situ enggak. 4 orang loh juri, dan itu sudah berpengalamannya ya Masya Allah kan. Iya. Itu pesertanya dari mana aja tuh, Miss? 3 orang gitu ya? Iya. Dari SMA 17, SMA Sumsel, sama SD di Pali kalau nggak salah. Itu 3 orang presentasi. Nah, sudah dari presentasi besoknya pengumuman. Itu pengumuman yang udahlah,
aku nggak bakal lulus nih. Udahlah, karena nggak berharap apapun ya di situ. Nggak berharap apapun. Kalau dapat nasional alhamdulillah, kalau nggak ya sudah, kita harus belajar lagi berarti. Akhirnya pengumuman alhamdulillah dapat ke nasional. Asik. Akhirnya dapat ini. Asik. Piala pertama. Yes. Setelah menjadi pustakawan selama 2 tahun, hampir 3 tahun ya Miss. Waduh. Nah, selama menjadi pustakawan itu ada nggak sih Miss kesulitan Miss beradaptasi, karena kan dari awal juga nggak expect kan bakal jadi pustakawan. Nah, coba Miss gimana itu? Kesulitannya itu adalah apa ya? Menghadapi dunia digital kali ya. Iya, karena kita kan sekarang serba digital ya. Pustakawan itu bukan tugas utama ya, berkontribusi dalam meningkatkan minat baca. Gimana sih cara meningkatkan minat baca? Dimulai dari mana sih? Nah, di digital sekarang ini kan banyak buku-buku digital, sosmed. Itu gimana sih cara? Bukan menyaingi ya, tapi mengkolaborasi antara perpustakaan dan digitalisasi. Biar bisa imbang ya, Miss ya. Betul, bisa imbang. Dengan e-book mungkin, benar. Dengan konten-konten video, informasi kan. Literasi nggak cuma baca tulis kan. Benar. Itu sih gimana cara kita mengembangkan perpustakaan di era digital ini, begitu. Oke. Pernah nggak sih Miss ngerasa pustakawan ini kayaknya bukan dream job aku nih, aku mau alih ke pekerjaan yang lain gitu, sempet ada pemikiran lain buat meninggalkan pekerjaan menjadi pustakawan ini Miss? Enggak sih, to be honest enggak. Karena Miss yakin apa yang sudah ada sekarang itu jalan terbaik dari Allah gitu. Waduh, keren banget. Kamu mungkin pikir itu yang buruk bagi kamu, tapi itu bukan buruk bagi Allah. Kalau kamu berpikir itu baik menurut kamu, belum tentu baik menurut Allah. Jadi Miss, itu yang Miss tanam sampai sekarang. Mungkin inilah yang terbaik, mungkin inilah yang Allah kasih yang terbaik, yaudah kita jalani aja. Kalau kepikir untuk aku mau alih profesi jadi dokter atau jadi arsitek, kayaknya itu bukan jalan saya gitu. Jadi jalani sekarang aja. Iya benar. Miss menjadi pustakawan ini, apa sih Miss hal yang paling Miss senangi selama menjadi pustakawan, apalagi di SMA 17 ini? Apa sih yang paling memorable bagi Miss itu? Memorable yang seru jadi pustakawan dulu deh. Yang seru jadi pustakawan adalah kita bisa bebas baca buku tanpa harus keluar uang. Aduh. Iya Miss. Sering Miss baca ambil buku dari sini bawa ke rumah. Iya ya. Orang-orang harus ke Gramedia beli buku, enggak? Miss enggak. Kita enggak. Pustakawan enggak nih. Pustakawan ambil aja buku yang dari ambil betul. Iya. I want it, I take it. Betul kan? Iya, kalau orang-orang belum tentu bisa, tapi pustakawan bisa. Orang-orang mereka yang baca buku itu, siapa yang baca buku itu duluan? Pustakawan. Jadi orang-orang belum baca, kita udah baca betul. Nih. Jadi itu yang sebenarnya itu yang buat lama proses mengolah. Jadi kita harus baca dulu. Jadi kita ambil dulu informasinya apa. Oh ternyata tentang ini nih, ya udah. Jadi sebelum orang baca kita udah baca. Nah itu experience-nya banyak teman baru. Terus kalau misalnya ada seminar, workshop, itu kita bisa ketemu orang-orang baru juga, pengalaman baru juga, nginep di hotel gratis, dapat uang saku juga. Siapa yang nggak mau? Gitu sih. Bener. Experience-nya banyak ternyata. Oh gitu. Nah Miss tuh pernah nggak sih ngerasa aku nggak sama nih kayak teman-teman aku yang pas kuliah atau SMA. Kenapa orang jadi dokter, jadi arsitek, sementara aku jadi pustakawan gitu? Pernah nggak sih Miss ngerasa minder? Dan gimana sih cara Miss menghadapi omongan-omongan orang yang nyepelein kerjanya pustakawan? Sih pernah sih. Orang itu kan sering merasa minder. Benar. Kenapa orang lain bisa, aku enggak sih? Dia udah punya rumah kok aku belum sih? Udah punya mobil kok aku belum? Dia sudah keliling dunia kok aku belum? Gitu kan pasti pernah. Tapi bercermin ke diri sendiri dulu. Jalan orang itu beda kan, you have your own way. You're on your own now kids. Nah wow. Kan
setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Jalan kita A, mereka B. Mereka jalannya lurus, kita mungkin berkelok. Asik. Jadi ya syukuri aja deh yang sekarang. Kunci bahagia itu bersyukur. Benar. Betul kan? Kalau merasa minder itu pasti ada. Tapi balik lagi, ya udah sih, itu jalan orang, jalan kita beda. Orang bisa sekarang, ya mungkin kita nanti. Kita nggak tahu kedepannya gimana. Iya, Di mereka punya rumah sekarang, oh mungkin nih setahun 2 tahun lagi punya rumah, siapa tahu. Iya, Kan? Kejar apa yang harus dikerjakan sekarang. Asik gitu sih. Miss punya nggak sih Miss rencana kedepannya gimana? Atau kan udah tuh dapat penghargaan pustakawan berprestasi, apa sih langkah Miss kedepannya? Langkah kedepannya itu mungkin lebih lebih banyak kontribusi kali ya, untuk ke masyarakat, untuk ke sekolah kita. Terus mungkin kalau ada perlombaan lain bisa dicoba lagi. Nah, siapa tahu udah bisa berani ya Miss buat ikut lomba. Betul. Tapi kalau untuk sekarang karena Miss sudah ke nasional juga kan, jadi katanya kalau 2 tahun itu belum boleh ikut lagi. Jadi harus nunggu 2 tahun baru bisa ikut. Tapi mungkin siapa tahu nanti ada orang lain yang ikut kan. Iya benar. Itu mencari peluang-peluang baru ke depannya nanti. Tuh. Apa sih Miss yang paling Miss pengen lakuin sebagai pustakawan gitu? Yang pengen Miss lakuin selama menjadi pustakawan di masa yang akan datang? Entah itu kita kan berhadapan di media era digital nih ya. Nah, apa sih yang pengen Miss lakuin buat berkontribusi dalam hal itu? Kontribusi dalam perpustakaan? Iya, khususnya di SMA 17 ya Miss. Ini aja sih, pengen lebih bermanfaat bagi anak-anak. Apalagi Bugem sekarang ada Bugem. Iya, mungkin Bugem itu bisa bermanfaat bagi orang sekitar, gak cuman di 17 kan. Gimana Bugem itu bisa sampai bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Terus masyarakat juga banyak yang mengenal 17, Perpus 17, banyak yang berkunjung ke sini, banyak yang membaca di sini. Itu sih. Apalagi bermanfaat untuk sekitar. Gitu. Miss, dari tadi aku dengar cerita Miss tuh benar-benar menginspirasi banget, dari yang penakut sampai jadi orang yang berani untuk mengambil keputusan. Itu keren banget Miss. Nah, apa sih Miss yang membuat Miss itu bisa menjadi diri Miss seperti yang sekarang gitu? Menjadi seperti sekarang ini nggak lepas dari dukungan support system orang tua, teman kerja, teman main, keluarga lah. Nah itu sih yang support. Orang tua itu nggak mengharapkan anaknya harus jadi seorang yang besar. Cukup orang tua itu cukup lihat kita bahagia, lihat kita prestasi, itu bonus bagi mereka gitu loh. Pernah Miss bilang, bangga nggak sih punya anak kayak aku gitu loh. Saking melihat teman-teman itu udah sukses kan, pernah nggak sih bangga sama anaknya? Ya bangga lah. Orang tua mana yang nggak bangga sama anaknya yang sekarang istilahnya tuh bisa sampai ke nasional. Ke nasional. Insya Allah ya itu ke nasional itu bonus. Menang kalah menang itu bonus, yang penting pengalamannya. Benar. Banyak dapat temen. Apa tadi Bunga lupa Miss? Itu Miss yang bisa membuat Miss menjadi diri Miss yang sekarang. Oh ya itu tadi support, dukungan. Support. Ternyata dukungan dari orang-orang terdekat itu sangat penting sekali. Betul. Ya Miss. Terus bagaimana kita berada di suatu lingkungan itu perlu lingkungan yang baik agar kita itu menjadi lebih baik juga. Betul. Lingkungan itu sangat penting ya. Sangat penting. Karena kalau nggak dari lingkungan, nggak dari support, terus kita mau berkembang kayak ini lagi. Nah dari tadi kita udah dengar cerita Miss Lia, cerita suka duka hidupnya, gimana cerita sebagai seorang pustakawan. Nah ada nggak sih Miss moto hidup yang selalu Miss pegang dari dulu sampai sekarang, dari dulu sebelum Miss menjadi seorang pustakawan, setelah menjadi pustakawan berprestasi, apa moto Miss? Moto hidup yang selalu Miss pegang? Moto hidup itu Miss
mempercayakan ya. Mempercayakan, Satu benar. kalimat. You never know if you never try. Jadi kamu nggak pernah tahu kalau kamu nggak pernah mencoba. Sesederhana kita nyoba makanan, kita nggak tahu makanan itu enak atau enggak ya. Benar. Sebelum kita nyoba. Kita nggak tahu rasanya berjuang sebelum kita ada di medan perang. Wah, asik. Jadi coba terus hal baru, dan yang penting dari sebuah proses, yang penting dari sebuah kegiatan lah ya, perlombaan itu bukan hasilnya tapi pengalamannya. Benar. Ambil pengalaman yang berharga. Kayak Bunga banyak ke Jakarta kan, acara-acara seminar. Yang penting apa? Pengalamannya. Benar. Pengalaman, relasi, orang-orang baru itu sangat penting. Entah itu belum penting buat sekarang, tapi yakin kedepannya bakal ada manfaat dari hal-hal itu. Selagi itu hal baik, pasti akan membawa dampak baik juga bagi kita sendiri. Kalau misalnya nggak nyoba ikut ini, iya bener, nggak akan dapat teman-teman dari Indonesia, dari teman dari Bali, dari Aceh, dari Riau. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Hasilnya nantilah, yang penting pengalamannya dulu. Itu yang dibilang sama sensei, sama mbak, sama kakak-kakak. Menang kalah itu biasa. Kamu udah sampai di nasional itu udah keren banget. Ya. Dan itu memang waktu presentasi di Jakarta sama presentasi di nasional dan di provinsi itu beda. Di provinsi itu deg-degannya minta ampun, masya Allah banget. Tapi udah sampai nasional itu udah deh enjoy. Pokoknya itu tadi, menang kalah itu biasa. Pengalamannya masya Allah. Asik. Oke deh Miss, terima kasih ya Miss atas pengalaman yang berharga yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menjadi lebih berani lagi dan tidak takut dalam mengambil suatu keputusan. Nah, terima kasih banyak ya Miss atas waktunya, dan terima kasih juga kepada penonton yang selalu setia untuk menonton Jubel Inspiratif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. bisa. Dadah Sobat Jubel.